Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang rekam ya? Udah ada ya? Oke. Oke, hari ini kita lanjutin asistensi mikroekonomi. Layarnya kelihatan nggak? Udah kelihatan? Kelihatan, Mas. Udah ya? Oke, kita bahas dulu pertemuan sebelumnya ya. Konklusi dari pertemuan sebelumnya tentang monopolistic competition dan oligopoli. Di mana perbedaan mendasar antara keduanya itu adalah sebenarnya jumlah perusahaan di pasar. Karena monopolistic competition banyak, tetapi dengan produk yang berbeda-beda atau differentiated atau produknya unik. Sementara kalau oligopoli relatif lebih sedikit. Nah, monopolistic competition ini karena produknya unik, jadi masing-masing perusahaan punya market power-nya masing-masing. Dan tidak ada barrier untuk masuk ke dalam pasar. Akibatnya di jangka panjang untuk monopolistic competition ini sama seperti di perfect competition. Artinya setiap perusahaan karena makin lama makin banyak yang masuk ke dalam pasar, masing-masing dengan inovasinya sendiri, akhirnya di jangka panjang perusahaan di monopolistic competition mendapatkan economic profit zero atau nol, economic profitnya tapi ya. Karena average cost-nya makin lama makin mendekati harga. Seperti itu. Sementara kalau oligopoli karena ada sedikit perusahaan, jadi karena ada semacam barrier untuk masuk, baik itu barrier secara teknis ataupun dari sisi regulasi perusahaan. Cuma di sini hampir mirip monopoli, tapi banyak perusahaannya. Nah, yang unik di oligopoli adalah bahwa strategi yang diambil oleh masing-masing perusahaan tergantung kepada strategi yang diambil oleh perusahaan lain. Begitupun sebaliknya. Jadi sama-sama saling mempengaruhi strateginya. Di antara analisis strateginya itu ada beberapa yang umum di ilmu mikro, di antaranya adalah Cournot, Stackelberg, dan ini differentiated product untuk yang price competition. Tapi prinsipnya yang banyak dibahas di mikro sih kebanyakan si Cournot, yaitu fungsi Q1 fungsi dari Q2 dan Q2 fungsi dari Q1, di mana Q1 fungsi dari Q2 ini adalah reaction curve di sini. Jadi Q1 atau keputusan memproduksi perusahaan satu dipengaruhi oleh keputusan output perusahaan dua. Begitupun sebaliknya. Keputusan output perusahaan dua dipengaruhi oleh keputusan output si perusahaan satu. Jadi sama-sama saling mempengaruhi. Dan itu adalah masing-masing dari reaction curve perusahaan. Nah, perpotongan antara reaction curve akan menghasilkan Cournot equilibrium, Nash equilibrium atau Cournot equilibrium di titik A ini, di mana nilainya ini secara jumlah output lebih sedikit daripada output jika perusahaan di pasar perfect kompetitif. Oke, jadi Cournot itu masih berupa oligopoli ya, jangan lupa itu masih merupakan oligopoli di mana perusahaan mengenakan harga lebih tinggi daripada marginal cost. Tidak seperti di perfect kompetitif di mana perusahaan hanya bisa mengenakan harga sebesar marginal cost. Kenapa? Karena perfect kompetitif suppliernya banyak gitu ya. Tapi kalau di oligopoli karena supply-nya hanya sedikit, sehingga perusahaan mempunyai sedikit market power dan bisa mengenakan harga di atas marginal cost (MC). Sehingga harganya lebih tinggi, tetapi outputnya lebih sedikit daripada output jika di pasar perfect kompetitif. Di atas Cournot ada lagi satu lagi strategi kolusif. Ini juga sama. Kalau bedanya sama Cournot tadi si perusahaan tidak berkolusi atau masing-masing ya berproduksi sendiri-sendiri aja, tapi tetap mempengaruhi output perusahaan lain ya.
tetapi tidak ada kesepakatan untuk berkolusi atau memproduksi barang, atau untuk menentukan berapa output yang akan dikeluarkan di pasar. Kalau dalam hal kolusif, si perusahaan membuat kesepakatan untuk menentukan berapa output yang akan dikeluarkan ke pasar. Akibatnya output di pasar menjadi lebih sedikit lagi. Tetapi akibatnya harganya jadi lebih tinggi lagi dibandingkan perfect kompetitif ataupun harga dalam hal korno oligopoli. Oke, ada pertanyaan sebelum mulai materi yang baru? Jadi urutannya perfect kompetitif, korno, kolusif ya. Ini untuk acuan aja kalau misalnya nanti menemukan soal seperti ini, misalnya bingung outputnya yang mana, urutannya seperti ini. Urutannya pasti seperti ini. Perfect kompetitif itu lebih banyak, outputnya harganya lebih murah, dan harganya sama dengan marginal cost. Kalau korno lebih tinggi daripada perfect kompetitif, harganya ya, tapi outputnya lebih sedikit. Kalau kolusif, harganya lebih tinggi lagi, outputnya lebih sedikit lagi, kayak gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi hari ini. Di sini hari ini ada 2 materi, yaitu pertama tentang market for factor input, atau saya spesifik di sini membahas tentang market for labor input. Jadi pasar tenaga kerja. Di silabus ada 4 pokok bahasan. Intinya di sini adalah jenis pasar labor jenis-jenis pasar labor lah, analisis pasar labor di setiap jenis pasar. Jadi bisa jadi labor market itu kompetitif, lalu bagaimana equilibriumnya, lalu bisa jadi labor market itu monopsony power, atau hanya ada satu pembeli tenaga kerja, atau hanya ada satu perusahaan sementara penyedia labornya banyak, atau yang orang mau bekerjanya banyak. Lalu yang terakhir, labor market dengan monopoli power, atau di sini si pencari kerja ya memiliki monopoli power melalui syarikat atau unionize melalui syarikat kerja. Jadi karena melalui syarikat kerja mereka punya monopoli power yang lebih tinggi. Kenapa? Karena seolah-olah hanya ada satu penyedia kerja, di mana semua tenaga kerja disuplai lewat syarikat itu, monopoli power. Bedanya dengan monopsony power tadi, kalau monopsony tadi perusahaan yang mau meng-hire-nya hanya ada satu, kalau di sini di monopoli seolah-olah hanya ada satu penyedia tenaga kerja, yaitu syarikat kerja itu. Dan setiap pokok bahasan ini analisisnya lebih ke analisis grafik, ditekankan ke analisis grafik ya, angka 2 ini. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa komplain ya kalau misalnya soal-soal di ujian ternyata beda dengan silabus. Kan di silabus sudah ditekankan. Yang ditekankan untuk materi yang ini tuh tentang grafik misalnya, atau tentang nanti materi lain tentang matematisnya atau intuitifnya. Kita masuk ke yang pertama, di pasar tenaga kerja kompetitif labor market. Karena ini market ya, jadi akan ada dua aspek juga, yaitu supply dan demand. Saya bahas dulu di bagian supply-nya. Keputusan bersupply itu berangkat dari optimisasi konsumen untuk menentukan income dan leisure atau waktu santai yang optimum, subject to time constraint. Jadi si konsumen punya waktu 24 jam. Waktu 24 jam ini akan dia gunakan untuk bekerja atau leisure atau santai, atau santai lah ya, leisure ya. Kalau dia bekerja dia mendapatkan income, waktunya tuh untuk mendapatkan income ya, waktu yang dia gunakan untuk mendapatkan income.
Tapi kalau dia tidak bekerja atau leisure, dia mendapatkan utility dari leisure. Ingat kenapa ini menggunakan leisure, kenapa enggak work ya, hours of work. Kenapa hours of work? Karena jam kerja itu dianggap disutility. Makanya dalam derivasi labor supply itu diambilnya variabelnya atau ingat konsep ini deh, konsep consumer demand, di mana demand berusaha consumer behavior, di mana konsumen berusaha mengoptimumkan budgetnya untuk membeli dua jenis barang, dua set barang ya, barang X dan barang Y. Nah ini sekarang dianalogikan seperti itu. Si konsumen atau si pencari kerja lah ya, mempunyai waktu budgetnya ya 24 jam maksimum, karena setiap orang kan hanya punya waktu 24 jam per hari untuk digunakan untuk antara bekerja atau tidak bekerja. Kalau bekerja dia mendapatkan income, artinya waktu yang dia gunakan untuk bekerja dia peroleh income. Atau satu lagi, tidak bekerja, artinya waktu yang dia gunakan tidak dia gunakan untuk bekerja, dia mendapatkan kesenangan dari leisure, utility dari leisure. Jadi dari optimisasi itu analisisnya sebenarnya lebih panjang dari ini, tapi prinsipnya adalah ketika upah naik, ketika upah naik, artinya harga income, harga dari income waktu untuk digunakan bekerjanya naik, akan mengubah time constraint menjadi seperti ini, pivoting, istilahnya pivoting. Saya nggak suka pakai shifting, pivoting, berputar gitu. Artinya apa? Artinya dengan jumlah jam yang kerja yang sama, karena kenaikan upah, jika si konsumen bekerja full 24 jam, sekarang dia bisa mendapatkan bisa mendapatkan upah 240, sekarang dia bisa mendapatkan upah menjadi 720 karena ada kenaikan upah. Jadi kenaikan upah bisa mempengaruhi jumlah jam kerja yang dia sediakan instead of melakukan leisure. Jadi berangkatnya dari situ labor supply. Ini saya cuma menjelaskan asal muasalnya labor supply ya. Jadi optimisasi si konsumen atau si pencari kerja mengoptimumkan waktu 24 jamnya, apakah untuk bekerja atau untuk leisure. Ketika upahnya naik, upah per hari naik, bisa jadi dia termotivasi untuk kerja lebih tinggi. Secara umum seperti itu ya. Ketika upah naik, orang jadi lebih tertarik untuk kerja. Atau bisa jadi ketika upah naik, dia merasa sudah income saya sudah cukup, jadi saya akan mengurangi jam kerja saya, ganti ke leisure. Bisa jadi seperti itu. Tergantung income effect dari perubahan upah tersebut. Tapi anyway, saya hanya ingin menjelaskan bahwa labor supply berangkat dari keputusan ini, keputusan optimisasi pencari kerja, menentukan jam kerja yang optimum dengan time constant 24 jam sehari. Akhirnya output dari optimisasi tersebut adalah labor supply merupakan fungsi dari output secara umum seperti ini ya. Kalau upahnya naik, labor supply-nya lebih tinggi. Kalau upahnya turun, orang jadi malas kerja, labor supply-nya jadi kebalikannya. Kalau upah naik, labor supply-nya naik. Kalau upah turun, labor supply turun. Karena orang jadi malas karena gajinya jadi lebih kecil. Oke, ada tanggapan untuk yang labor supply? Ini sebenarnya bisa dipakai untuk kerangka konseptual juga. Kalau mau meneliti tentang labor supply atau keputusan bekerja lah secara umum. Oke, kita masuk ke yang aspek kedua di dalam labor market, yaitu labor demand. Tadi labor supply, sekarang labor demand. Nah, labor demand berangkat dari siapa? Berangkat dari keputusan si perusahaan yang akan meng-hire. Keputusan perusahaan yang akan melakukan demand atas tenaga kerja tersebut. Nah, berangkatnya
berangkatnya labor demand ini tergantung kepada perusahaan meng-hire berapa tergantung kepada kebutuhan perusahaan untuk memaksimumkan revenue-nya. Oke, jadi perusahaan kan berusaha memaksimumkan revenue dengan memproduksi barang. Untuk memproduksi barang, dia membutuhkan input berupa labor. Nah, tetapi perusahaan tidak serta-merta meng-hire input sebanyak-banyaknya, enggak. Dia juga melihat bagaimana produktivitas dari si labor tersebut. Jadi saya rela mengeluarkan uang untuk meng-hire karyawan kalau karyawan itu mempunyai produktivitas seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi keputusan meng-hire labor itu bisa secara matematis digambarkan seperti ini, MRPL, Marginal Revenue Product of Labor. Di mana Marginal Revenue Product of Labor ini secara matematis adalah DR per DL, atau bagaimana perubahan labor mempengaruhi jumlah revenue. Oke. Agar optimum kan DR per DL-nya sama dengan 0 ya, artinya labor yang terakhir itu ya sudah tidak akan mendapatkan memberikan tambahan revenue lagi. Karena DR per DL ini bisa kita pecah menjadi DR per DQ kali DQ per DL, di mana DR per DQ adalah marginal revenue dari output barang, sementara DQ per DL adalah marginal produktivitas dari si labor. Bedakan MRPL dengan MPL ya. Kalau MRPL itu bagaimana penambahan labor memberikan tambahan revenue. Tapi kalau MPL, bagaimana tambahan labor menghasilkan output. Nah, itu yang beda ya. Yang dilihat perusahaan, ya bagaimana si labor memberikan output. Karena keputusan marginal revenue tergantung kepada jenis pasarnya. MR ini tergantung kepada jenis pasarnya, apakah dia berada di competitive market atau competitive output market atau mungkin jenis pasar yang lain seperti monopoli atau monopsoni. Tapi anyway, keputusan perusahaan meng-hire labor berangkat dari persamaan ini, MRPL, Marginal Revenue Product of Labor, dan kalau diturunkan sama dengan MR kali MPL sama dengan P kali MPL. Karena kita berada di competitive output market. Maka MR sama dengan P kan. P kali MPL. Labor supply tadi kita derivasikan, kalau digambarkan seperti ini. Kalau labor demand ketika digambarkan seperti ini. MRPL sama dengan demand for labor. Kenapa dia downward sloping? Karena MPL sifatnya downward sloping. Ingat bahwa ada yang namanya konsep diminishing marginal of return. Sama, setiap penambahan labor juga ada diminishing return-nya. Diminishing productivity-nya. Kenapa ada diminishing productivity? Karena ada asumsi bahwa kapital bersifat fix dalam jangka pendek ya. Jadi ini saya tambahkan lagi, ini analisisnya jangka pendek ya. Kenapa? Karena mengasumsikan bahwa kapital is fixed. Kapital tidak berubah. Sementara yang berubah adalah labornya aja. Oke. Makanya ketika kapitalnya fix, labornya berubah-ubah, ada yang namanya diminishing marginal return of labor, yaitu diminishing marginal productivity of labor. Kenapa? Bayangkan seperti ini, misalnya kapitalnya hanya ada 2. Setiap kapital hanya bisa digunakan oleh maksimal 2 labor misalnya. Jadi ada 4 ya. Penambahan labor misalnya labor yang sekarang tersedia hanya ada 1. Ketika perusahaan menambah labor 1 lagi jadi 2, dia mengutilisasikan
memanfaatkan kapital yang ada. Artinya produktivitas si labor ini pasti tinggi. Kenapa? Karena kapitalnya masih nggak kepake nih, masih kosong nih. Nambah lagi masih produktivitasnya masih tinggi. Nambah lagi sampai 4 produktivitasnya masih tinggi. Ketika nambah lagi jadi 5, nah produktivitas orang kelima ini kan sudah pasti lebih rendah. Kenapa? Karena mesinnya sudah full utilize. Disitulah produktivitas dari si labor mulai menurun karena ada asumsi kapitalnya fix. Makanya marginal productivity of labor ini diminishing, akibatnya MRPL atau demand labor juga diminishing. Atau secara gampang bayangkan bahwa ini adalah demand ya, di mana demand mempunyai slope yang downward sloping. Sama halnya di sini ketika di labor demand ya slope-nya juga downward sloping seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan dulu untuk yang kompetitif labor market. Jadi labor market yang kompetitif. Tahu dari mana kompetitif? Dari fungsi ininya nih, supply of labor-nya ya. Supply of labor-nya seperti ini. Yang dihadapi oleh perusahaan, setiap orang yang mau memberi kerja atau yang mensuplai pekerjaan ya sama aja di mata perusahaan. Kompetitif gitu. Ada anggapan infinite number of supply of labor seperti itu. Makanya supply of labor-nya horizontal seperti ini. Sementara bagi si perusahaan demand labor ya seperti ini, tergantung pada upah yang harus dia berikan ketika dia meng-hire pekerja tersebut. Jadi untuk kompetitif gambarnya seperti ini ya. Demand-nya tetap tapi supply-nya seperti ini. Oke, kita coba masuk ke yang monopsony power sekarang. Kalau monopsony sama halnya seperti monopsony di pasar barang, di sini juga analisisnya sama saja. Jadi marginal revenue of productivity of labor-nya sama seperti ini demand-nya. Yang membedakan adalah sekarang seluruh labor supply menjadi milik perusahaan karena hanya ada satu pembeli tenaga kerja di sini. Bayangkan kalau tadi kan kenapa garisnya lurus seperti ini? Karena ada banyak perusahaan yang meng-hire, ada banyak karyawan yang mencari kerja atau mensuplai labor. Jadi garis yang diterima oleh perusahaan ya sama, setiap perusahaan menghadapi labor supply yang sama seperti ini, saking infinite number-nya. Sekarang bayangkan ketika hanya ada satu perusahaan di labor market, sementara supply-nya sama seperti tadi, dia akan memperoleh labor supply sama dengan market supply, market labor supply. Kalau tadi dibagi-bagi ke seluruh perusahaan, kalau sekarang hanya dia yang menerima pekerjaan. Hanya ada satu perusahaan yang membeli tenaga kerja. Makanya labor supply-nya jadi upward sloping, sama seperti market supply. Oke. Dari labor supply atau average expenditure kita bisa menemukan marginal expenditure, tinggal diturunkan aja. Average expenditure kali jumlah labor, lalu diturunkan terhadap DTE per D labor. Ketemulah marginal expenditure atau biasanya slope-nya 2 kali lipat daripada average expenditure ini. Nah, bedanya dengan yang tadi, dengan pasar labor kompetitif, kalau di monopsony, upah yang terbentuk, jumlah labor yang di-hire oleh perusahaan monopsonis lebih sedikit daripada jumlah labor di pasar kompetitif, yaitu di L-Star ini ya. L-Star lebih sedikit daripada LC. Kalau di pasar kompetitif 4,5, 5,5. Kalau di pasar monopsony hanya 4 orang yang di-hire dan dengan upah yang lebih rendah.
Kalau kompetitif itu sekitar 14, upahnya kalau di pasar monopsoni upah yang dia berikan kepada karyawan hanya 13, lebih kecil. Ya sama seperti monopsoni market biasa ya, yang dibeli lebih sedikit, harganya juga jadi lebih murah gitu. Kalau di sini labor yang di-hire lebih sedikit, upah digajinya juga lebih kecil. Kenapa? Karena si monopsoni ini punya market power. Dia bisa mempengaruhi jumlah, labor yang dia terima, sementara output atau upah yang terbentuk jadi lebih kecil daripada upah ketika, berada di pasar kompetitif. Oke. Jadi ini yang punya power-nya si perusahaan ya. Samalah seperti analisis ini ya, monopsonis ya. Sementara itu kalau di labor market dengan monopoli, ya sama seperti pasar monopoli, jumlah output yang jumlah labor yang di-hire lebih sedikit, yaitu di L1, tetapi upah yang terbentuk lebih tinggi daripada upah ketika kompetitif di W1 ini. Kenapa? Karena dia punya monopoli power. Dia punya, karena ini union ya, bayangkan ini labor yang punya monopoli power, yaitu labor yang unionize. Mereka bergabung membentuk serikat. Kalau mau meng-hire harus lewat serikat itu, siapapun orang yang yang dipekerjakan nantinya, nggak melihat itu, tapi mereka seolah-olah ada satu penyedia kerja, serikat itu. Jumlah yang diberikan yang unionize ya, ingat bahwa kenapa kok lewat serikat kok malah lebih sedikit, karena yang di sini yang diberikan oleh serikat ini adalah pekerja dari serikat tersebut, bukan pekerjaan yang non serikat. Oke, jumlah yang diberikan lebih sedikit tapi upahnya lebih besar. Mungkin di sini di si perusahaan itu mungkin menghadapi juga, mmm, pekerja yang non syarikat mungkin menghadapi, cuman secara kualifikasi mungkin lebih 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 misalnya pendidikannya kurang mumpuni atau kemampuan kurang mumpuni seperti itu. Biasanya yang lewat union atau lewat serikat ini mempunyai kapasitas yang lebih tinggi gitu, anggap aja seperti itu. Makanya labor yang disediakan lebih sedikit dan upah yang diminta juga lebih tinggi. Ya bayangkan sama seperti monopoli market biasa lah, bayangkan seperti itu. Secara analisis sama saja. Yang monopsoni juga sama tadi, jumlah labor yang di-hire lebih sedikit, upah lebih sedikit. Kalau monopoli jumlah labornya lebih sedikit tapi upahnya lebih besar. Sama saja. Oke, ada tanggapan atau ada pertanyaan? Silakan, atau ada komentar? Oke, kita coba lanjut ke soal kayak gitu ya. Ini soal, oh iya, saya disclaimer dulu nih untuk kelas Bappenas kayaknya saya belum pernah menyampaikan, jadi ini kan sebenarnya harusnya tuh mikro tuh ada 2 semester, mikro 1, mikro 2. Cuman sekarang MPKP menjadikan mikro 1 dan mikro 2 di 1 semester. Akibatnya materinya padat banget dan yang susah lagi untuk materi-materi setelah UTS, itu kan biasanya itu soal di mikro 2 tahun-tahun lalu. Nah, masalahnya mikro 2 tahun-tahun lalu itu kebanyakan sudah tidak ujian lagi, kebanyakan bikin paper atau review paper seperti itu. Jadi saya agak kesulitan sebenarnya mencari soal untuk materi pos UTS ini agak susah. Kalau teman-teman ada soal, misalnya punya soal ujian tahun lalu, silakan di-share ya, nanti kita bahas sama-sama lah. Teman-teman kelas 40 maupun kelas Bappenas. Oke, kita lihat untuk soal ini.
Jawabannya benar dan salah ya. Pernyataannya, keputusan pengusaha untuk menambah atau mengurangi tenaga kerja didasarkan semata pada pertimbangan upah. Enggak ya. Sebentar. Ini saya bikin gini aja. Ini jawabannya saya ambil potongan-potongan dari Pindik. Prinsipnya adalah keputusan pengusaha tidak hanya dari upah. Kenapa? Karena perusahaan juga mempertimbangkan produktivitas dari si tenaga kerja tersebut. Prinsipnya seperti itu. Kalau mau di penjelasan panjangnya ada di Pindik, tapi yang gampang sih dari matematisnya aja. Matematisnya kan awalnya MRPL sama dengan MR kali MPL. Yang tadi nah ini MRPL sama dengan MR kali MPL sama dengan P kali MPL. Ini akhirnya sama dengan W. Kemudian karena P kali MPL, MRPL sama dengan W, balik lagi ke sini. W-nya masukin ke sini, MR sama dengan W per MPL. Jadi keputusan perusahaan tidak hanya dilihat untuk meng-hire tenaga kerja tidak hanya dilihat dari upah saja, tetapi dari produktivitas yang diberikan oleh si tenaga kerja tersebut. Jadi ini salah. Yang B, keputusan serikat pekerja untuk menaikkan upah berdampak pada tingginya permintaan perusahaan pada pekerja yang bergabung pada serikat pekerja. Jadi ini di pasar monopoli ya, monopoli labor market. Kenapa? Karena ada serikat pekerja. Ini juga ada penjelasannya di Pindik. Ketika si serikat meningkatkan atau menaikkan upahnya dari W-Star ke WU, dari sini ke sini ya, ada perubahan jumlah labor ya, labor yang union berkurang, tapi labor yang non-union bertambah. Untuk menaikkan upah berdampak pada tingginya permintaan perusahaan pada pekerja yang bergabung pada serikat pekerja. Jadi salah ya, harusnya permintaan perusahaan pada pekerja yang tidak bergabung, yang non-unionnya justru yang bertambah. Kalau yang dari unionnya jelas berkurang. Kenapa? Karena harganya lebih mahal. Jadi perusahaan akhirnya nyari yang non-union, jadi yang non serikat gitu. Jadi seolah-olah ada dua sumber lah yang unionize atau serikat yang punya kekuasaan monopoli versus yang non serikat. Ketika upah serikat ditinggikan ya perusahaan cari yang non serikat dong, pasti lebih apa? Karena harganya lebih murah gitu. Oke ya, nangkap ya? Penjelasannya deh. Employment in that sector falls as shown by the along the demand curve. For the total supply of labor given by ESL to remain unchanged, which in the non-union sector must fall from Western to ya benar. Coba penjelasan panjangnya di sini. Tambahan jumlah pekerja hired di sektor the number left to union shows an adverse consequence of union study directed toward non-unionized wage fall. Unionized can improve working condition and provide for competitive wage. Ya, demandnya berkurang. Nangkep ya? Ketika harga syarikat upah syarikat naik, ya perusahaan pasti nggak bakalan minta dari situ gitu. Kenapa? Karena upahnya naik gitu. Perusahaan cari sumber lain. Oke, kita coba soal selanjutnya. Ini saya ambil dari Pindik.
Suppose, misalkan perusahaan mempunyai fungsi produksi Q sama dengan 12L min L kuadrat. Ini fungsi produksinya ya, fungsi output perusahaan, bukan keputusan untuk meng-hire, tapi bagaimana input berubah menjadi output, bagaimana labor menjadi output, oke. Untuk L 0 sampai 6, di mana L adalah labor input per hari dan Q adalah output per hari. Buat dan gambarkan demand untuk labor jika harganya adalah 10 di pasar kompetitif dan berapa tenaga kerja yang di-hire jika upah adalah 30 dan bagaimana jika upahnya 60. Petunjuknya adalah marginal product of labor sama dengan 12 min 2L. Ingat bahwa keputusan perusahaan untuk meng-hire tidak hanya dilihat dari upah, tetapi juga dilihat dari produktivitas si labor tersebut. Di mana produktivitas itu adalah MPL ya. MPL. MPL adalah DQ per DL. Jadi Q sama dengan 12 minus L kuadrat, maka produktivitas labor adalah DQ per DL sama dengan 12 min 2L. Di sini udah dikasih nih 12 min 2L. Tapi kalau disuruh hitung sendiri ya seperti ini ya. MPL sama dengan DQ per DL sama dengan 12 minus 2L. Lalu kita mencari berapa labor demand. Labor demand adalah MRPL sama dengan P kali MPL. Oke. P-nya 10, tadi MPL-nya 12 minus 2L, maka labor demand adalah P kali MPL sama dengan 10 kali 12 minus 2L sama dengan 120 minus 120L. Ini udah jadi labor demand. Oke. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Labor demand-nya seperti ini ya, MRPL. Sekarang, kalau upahnya 30, tinggal kita masukkan upahnya itu jadi MRPL ini. Karena MRPL labor demand sama dengan upah. Atau kalau dulu kan demand for good sama dengan harga yang dia terima. Demand for good sama dengan harga yang harus dia keluarkan. Kalau di sini demand for labor sama dengan upah yang harus dia keluarkan. Kalau upahnya 30, maka jumlah labor yang di-hire adalah 4,5 orang atau 4,5 jam per hari ya. Karena ini labornya itu hours per day harusnya. Lalu kalau upahnya 60, jumlah labornya adalah 3. Ini masih gampang lah ini ya. Gimana, ada tanggapan teman-teman? Atau ada pertanyaan, silakan. Sorry, ini Pak Aris atau Bu Alin udah masuk materi ini belum ya? Di kelas udah masuk belum? Prof Aris udah. Udah ya. Bu Alin juga udah? Udah, Mas. Udah, oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang ini masih oke ya, nggak ada masalah saya pikir. Soal 4 ini sebenarnya soal dari Pindik juga, tapi ini dijadikan soal UAS tahun lalu. Soal UAS mikro tahun lalu. UTS tahun lalu. Permintaan tenaga kerja di suatu daerah dinyatakan dengan LD. Labor demand ya, permintaan tenaga kerja dinyatakan dengan LD sama dengan 1.200 minus 10W. Di mana L menunjukkan jumlah tenaga kerja, W menunjukkan tingkat upah. Sedangkan penawarannya dinyatakan dengan LS sama dengan 20W. Selama ini hanya terdapat satu perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut, sehingga pasar tenaga kerja bersifat monopsoni. Oke. Karena rendahnya tingkat upah yang terbentuk di daerah tersebut, Asosiasi Tenaga Kerja melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum daerah menjadi 50. Jadi di sini ada minimum wage sama dengan 50. Sebagai konsultan, Anda diminta untuk memberikan usulan kepada pemerintah dalam permasalahan ini.
berapa tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada saat ini. Jadi kalau pada saat ini berarti pada saat monopsoni ya. Jadi labor demand-nya LD sama dengan 1.200 minus 10 W, kita buat jadi inverse, W sama dengan 1.200 minus LD per 10. Labor supply-nya juga kita inverse, jadi W sama dengan LS per 20. Minimum wage-nya 50. Yang ini kita skip dulu, kita buat di monopsoni labor market dulu ya. Optimum labor ditentukan ketika marginal expenditure sama dengan marginal value. Marginal expenditure itu sama dengan labor supply. Sorry. Average expenditure sama dengan labor supply. Marginal expenditure sama dengan turunan dari total expenditure. Oke, secara gambar seperti ini. Ini untuk memudahkan dulu ya, saya lihat gambar dulu. Jadi gambar, karena ini monopsoni market, analisisnya adalah analisis monopsoni. Grafiknya juga grafik monopsoni. Tadi labor demand sudah ada, labor supply sudah ada, yang belum ada adalah marginal expenditure-nya ini. Oke. Labor demand sama dengan marginal value atau MRPL, kalau istilahnya istilah pindik. Labor supply adalah average expenditure. Kita cari dulu marginal expenditure-nya. Caranya adalah dari average expenditure atau labor supply, kita cari total expenditure atau total pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaan untuk meng-hire seluruh labor. Oke. Kalau average expenditure kan berapa yang harus dibayar oleh si perusahaan per jumlah labor. Yaitu labor supply, labornya diambil dari labor supply tadi. Tapi kalau total expenditure, berapa total upah yang harus dia keluarkan untuk meng-hire seluruh labor. Jadi W dikali L. L-nya adalah labor supply. Labor supply-nya LS per 20 tadi ya. Dikali L sama dengan L kuadrat per 20. Marginal expenditure turunan dari total expenditure tadi. Sama dengan L per 10. Kalau digambarkan, ya seperti ini. Pasti di atasnya. Oke, kalau monopsoni pasti di atasnya. Kalau monopoli kan beda lagi nanti ya di analisis yang kedua. Lalu keputusan perusahaan meng-hire adalah ketika marginal expenditure sama dengan marginal value atau sama dengan labor demand atau sama dengan MRPL. Oke. Titik perpotongannya adalah di titik ini. Sehingga kita akan menggabungkan antara ME dengan labor demand tadi. Labor demand-nya yang sudah di inverse tadi ya, 1.200 minus LD per 10. Ini sama dengan LM per 10 atau marginal expenditure. Ketemulah jumlah labor monopsoni adalah 600 orang. Jadi yang di-hire perusahaan adalah 600 orang. Upahnya tidak diambil dari perpotongan itu, tetapi diambil dari labor supply. Jadi meskipun perpotongannya di titik satu ini, tetapi penentuan upah tidak langsung dari titik satu ini, tapi diambil dari kurva labor supply, dari average expenditure. Jadi dari sini turun ke bawah, begitu ketemu average expenditure, itulah upah yang diberikan oleh perusahaan monopsoni. Dalam hal ini ketemu upahnya adalah 30. Jadi dalam pasar monopsoni, jumlah tenaga kerjanya 600, jumlah upahnya, besaran upahnya 30. Kita bandingkan dulu sama kalau perusahaan melakukan perfect kompetitif atau berada di pasar kompetitif. Kalau di pasar kompetitif langsung aja LD sama dengan LS. LD-nya 1.200 minus 10 W, yang ini. LS-nya sama dengan 20 W. Ini bisa
langsung seperti ini atau bisa dari inverse juga sama aja. Ketemu ini pasti sama aja. Ketemulah kalau kompetitif upahnya 40, yaitu lebih tinggi, dan jumlah lebar yang di hire 800, juga lebih banyak. Oke, jadi di monopsoni, di pasar labor monopsoni, perusahaan meng-hire karyawan lebih sedikit dengan upah yang lebih kecil. Oke. Apakah Anda akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menyetujui usulan kenaikan upah daerah menjadi 50? Nah, kita hitung dulu kalau upahnya 50 itu jumlah yang di-hire berapa? Yaitu dari dihitung seperti ini. Kalau minimum wage-nya sama dengan 50, labor supply diambil dari label LS, kita masukkan LS sama dengan 20 W cap sama dengan 20 kali 50 sama dengan 1000. Sementara labor demand-nya diambil dari labor demand, ketemulah demand-nya adalah 700. Oke. Jadi demand-nya 7, kalau upah 50 ya, kalau minimum wage 50 ya. Permintaannya 700, yang supply 1000. Akan terjadi excess supply atau ada unemployment ya. Akibat dari penetapan minimum wage sama dengan 50. Ada tanggapan sampai sini? Jadi kalau kompetitif 40, kalau monopsoni 30, sekarang ada tuntutan minimum wage 50. Kalau kompetitif jumlah karyawan 800, kalau monopsoni jumlah karyawan 600, kalau minimum wage 50, karyawan yang diminta 700, tetapi yang supply 1000. Terjadi excess supply atau unemployment. Sekarang, jika Anda tidak setuju, jadi jawabannya tidak setuju ya. Kenapa? Karena mengakibatkan ada excess supply. Kalau tidak setuju, berapa tingkat upah minimum daerah yang akan diusulkan kepada pemerintah? Mengapa? Jelas yang diusulkan adalah sama dengan upah kalau kompetitif ya, yaitu upahnya 40. Dengan jumlah labor yang disuplai sama dengan 800. Kenapa? Karena pada titik kompetitif tersebut tidak terjadi dead weight loss dalam labor market. Artinya seluruh labor yang disuplai, tenaga kerja yang menyediakan lapangan kerja, menyediakan labor supply tenaga kerja sama dengan demand ya. Artinya full diserap penuh lah. Tidak ada yang excess supply ataupun excess demand. Yaitu di tingkat upah sama dengan 40. Cuman masalahnya mungkin bagaimana pemerintah tahu bahwa Western sama dengan 40 kan, itu juga pertanyaan yang harus dipertimbangkan. Itu hal lain, Tapi kalau untuk menjawab soal ini cukup sampai 40 sama upah kompetitif sama dengan 40 dengan jumlah labor 800 dengan alasan jumlah labor yang disuplai sama dengan jumlah labor yang diminta sehingga tidak ada pengangguran. Cukup sampai situ. Oke. Lalu ini soalnya sama nih dengan yang ini nih. Soal nomor 8 Pindik chapter berapa ya? 16 apa saya lupa. 16 atau 14 gitu. Sama persis. Tetapi ada pertanyaan nomor 9 nih. Kalau nomor 9 dengan informasi yang sama, anggaplah sekarang labornya itu dikendalikan oleh serikat kerja. Dalam hal ini adalah monopoli labor market. Oke. Jadi kalau nomor 9 ini, kalau tadi monopsoni, kalau nomor 9 ini kalau labor marketnya monopoli, yaitu melalui serikat kerja. Berapa jumlah labor dan berapa
jumlah besaran upahnya. Jadi kalau yang monopoli gambarnya seperti ini nih. Labor demand, labor supply-nya nggak berubah, tetapi sekarang dari labor demand kita derivasikan marginal revenue, yaitu turunan dari atau di sini udah dikasih sih 120 minus 0,2 L. Tapi kalau mau nyari bisa dicari seperti total demand-nya berapa dikali dengan upah nanti diturunkan terhadap jumlah labor. Atau bisa diambil slope-nya setengah dari labor demand. Oke. Jadi labor supply-nya tetap, labor demand-nya tetap, tapi dari sini kita ambil marginal revenue. Nah, penentuan jumlah labor dan jumlah upah monopoli di sini ditentukan berdasarkan ketika AS sama dengan MR atau labor supply sama dengan MR. Saya tulis ini aja, labor supply ya. Labor supply sama dengan marginal. Ketemulah jumlah labor yang di hire ada 480 dengan tingkat upah 72. Ini lebih kecil lagi daripada yang monopolistik tadi. Dan upahnya juga lebih tinggi ya, 72. Tadi kan monopsoni just 30 sih lebih sedikit. Tapi yang di hire oleh perusahaan ada hanya sebanyak 480. Karena yang disuplai oleh serikat juga hanya sebanyak itu. Yang disuplai oleh serikat hanya 480. Memang perspektifnya agak susah ya membaca antara monopoli dengan monopsoni di labor market. Kalau labor market monopsoni, sebenarnya point of view-nya itu dari perusahaan sebagai monopsonis, gitu. Perusahaan sebagai monopsonis, di mana dia menetapkan jumlah labor yang di hire berdasarkan perpotongan antara MA dengan labor demand-nya. Biaya yang dia keluarkan, expenditure dengan value yang dia peroleh. Sementara kalau di monopoli, point of view-nya berubah jadi ke syarikat. Karena syarikat mensuplainya 480. Demand-nya ini demand perusahaan tetap sama, tapi point of view-nya jadi point of view ke syarikat. Oke, ada tanggapan atau pertanyaan untuk yang soal yang ini? Agak bingung memang, pasti bingung soalnya ya itu view-nya itu agak berubah-ubah dari monopsoni ke monopoli. Mas, Ya, tanya Mas. Ini silakan. tuh sudut pandang satu perusahaan aja kan ya, bukan yang keseluruhan pasar itu kan ya? Sudut pandang satu perusahaan, betul. Oke, ya, makasih Mas. Sudut pandang satu perusahaan. Kalau ini gambarnya sudut pandang satu perusahaan. Yang monopsoni juga apalagi, karena hanya ada satu perusahaan. Di monopoli juga sama, sudut pandang satu perusahaan tapi ada syarikatnya. Ya itu sih benar juga sih caranya mungkin seperti itu ya. Kalau ini kan monopsoni tadi kan soalnya tuh dari soal UTS. Di sini udah dibilang nih ada monopsoni, kita jadinya view-nya langsung oh ini monopsoni nih. Gitu langsung hanya ada satu perusahaan dengan banyak supply of labor. Tetapi untuk soal yang ini kan sebenarnya berangkatnya dari soal Pindik ya. Di sini nggak dibilang nih sama sekali monopsoni. Jadi di sini sebenarnya point of view-nya itu si syarikat pekerja terhadap seluruh demand di pasar. Kenapa seluruh demand di pasar? Karena seolah-olah sekarang dia yang memonopoli pasar labor. Sehingga seluruh labor demand menjadi milik si syarikat ini.
Jadi ini perspektifnya perspektif perusahaan union ya, labor union ya. Kalau di sini perspektifnya si monopsonis, kalau di sini perspektifnya mmm, labor union. Oke? Ya, iya Mas. Kasih Mas. Sama-sama. Oke, ada tanggapan lain silakan. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 10 ini pertanyaan terakhir nih untuk pembahasan yang ini. Nah, kalau ini sebenarnya sama pertanyaannya dengan soal yang 6 tadi. Artinya pasarnya itu nggak dibahas, tetapi di sini membahas tentang keputusan perusahaan meng-hire jumlah labor berdasarkan tingkat upahnya. Oke. Nomor 6 tadi kan dikasih tahu dulu nih fungsi produksinya seperti ini, MPL-nya seperti ini, MRPL-nya atau labor demand-nya seperti ini. Terus kalau upahnya segini berapa labornya, kalau upahnya segini berapa labornya gitu ya. Di sini juga sama. Nomor 10 ini. Jadi Q sama dengan 8 akar L, P-nya 150 atau P ini harga barang ya, harga barang yang dia jual, barang yang diproduksi oleh labor yang di-hire. Jadi soalnya ada dua pasar yang dihadapi oleh si perusahaan. Di satu sisi dia sebagai labor demand di pasar labor, di satu sisi dia juga sebagai produser memproduksi barang di pasar barang. Oke. Jadi dia menghadapi upah 75, dia juga menghadapi harga barang sebesar 150. Harga barang ini menjadi marginal revenue untuk setiap produk yang dia hasilkan, sedangkan upah menjadi keputusan dia ketika menentukan jumlah labor yang di-hire. Oke, dari fungsi produksi ini kita bisa mencari enggak kayak gitu caranya, Ding. Caranya kalau ini kita tentukan dulu fungsi profitnya, karena di sini kan nggak dibilang labor, sebentar. Fungsi produksi seperti ini, commodity sales for ini find the profit maximizing quantity of L. Oh, ini syaratnya langsung berapa L yang memaksimumkan profit perusahaan. Oke, jadi kita harus cari tahu dulu fungsi profit perusahaan. Fungsi profit perusahaan adalah TR minus TC, di mana TR sama dengan P kali Q, dan TC atau total cost adalah jumlah yang dia keluarkan untuk memproduksi, yaitu W kali L. Karena di sini hanya ada satu faktor input, yaitu labor, single input labor. Kalau di sini ada kapital, berarti plus RK juga. Tapi karena di sini hanya ada satu labor, hanya satu input yaitu labor, maka fungsi profitnya jadi seperti ini. PQ minus WL. Kita masukkan 150 kali 8 akar L minus 75 kali L sama dengan 1200 L pangkat 0,5, ini sama aja ya. Minus 75 L. Oke. Ini fungsi profitnya. Sekarang profit maximizing quantity of L adalah ketika dV over dL sama dengan 0. Di mana penambahan L sudah tidak lagi menambah profit. Oke, ini apanya ya? Kondisinya. First order condition ya, FOC-nya. Kita masukkan dV per dL sama dengan 0, maka 1200
kali 0,5 L pangkat minus 0,5, ini turunan ini bisa ya, menurunkan ini nih. Ini diturunkan terhadap L bisa ya. V diturunkan terhadap L jadinya seperti ini. 1200 kali 0,5 L pangkat minus 0,5 dikurangi 75 sama dengan 0. Oke. Lalu kita pindahkan 75-nya ke sana. 600 L pangkat minus 0,5 sama dengan 75. Sehingga L pangkat minus 0,5 sama dengan 75 per 600. L pangkat 0,5 sama dengan 600 per 75, kebalikannya. Jadi L pangkat minus 0,5 jadi L pangkat 0,5. Sama dengan 8. L kita kuadratkan. 8 kuadrat sama dengan 64. Oke, jadi jumlah labor yang memaksimumkan profit perusahaan given fungsi produksinya seperti ini, Q sama dengan 8 akar L adalah sebanyak 64 orang. Oke, ada pertanyaan? Ada tanggapan? Oke, sekarang find the profit maximizing quantity of Q. Tinggal kita masukkan ke fungsi outputnya. Karena tadi L star-nya udah ketahuan, Q star-nya adalah 8 kali L star, sama dengan 8 kali akar 64, sama dengan 64. Jadi output yang memaksimumkan profit perusahaan adalah 64 ketika jumlah labornya juga 64. Dan profitnya tinggal masukkan ke sini ya, fungsi profitnya kan udah ketemu tadi, 1200 L pangkat 0,5 minus 75 L. Kita masukkan L-nya 64, ketemulah profitnya adalah 4.800. Ini profit maksimum perusahaan. Dengan jumlah labor 64, jumlah outputnya juga 64. Oke. Sekarang yang D. Jika sekarang perusahaan dikenakan pajak 30 per unit, jadi per unit barang sekarang dikenakan 30 per unit output, dan jumlah upah disubsidi menjadi disubsidi $15 per jam, harganya sama. Sekarang carilah L, Q, dan profit maksimumnya. Oke, caranya sama seperti yang tadi, cuman sekarang perusahaan dikenakan pajak 30 per unit dan subsidi upah, subsidi tenaga kerjanya 15. Jadi sekarang setiap marginal revenue yang diperoleh perusahaan dikenai pajak 30. Jadi sekarang keuntungan perusahaan dari setiap penjualan barang dikurangi 30. Jadi P2 atau harga setelah pajak sama dengan harga barang dikurangi pajak sama dengan 150 kurangi 30 sama dengan 120. Jadi sekarang setiap penjualan produk output si perusahaan sekarang hanya mendapatkan keuntungan atau revenue sebesar 120. Kalau tadi 150, sekarang karena dipajakin jadi 120. Sementara itu dari sisi upahnya karena disubsidi, sekarang upah yang baru adalah W dikurangi S sama dengan 75 kurangi 15 sama dengan 60. Jadi harganya harganya tetap dipajakin 30, jadi profit per outputnya berkurang, tetapi upah per labornya jadi lebih murah, kayak gitulah. Kita cari fungsi profitnya juga sama. Fungsi profit 2 sama dengan TR minus TC sama dengan P2Q minus W2L. Kita masukkan P2 dan W2-nya. Ketemulah fungsi profit. Yang kedua ini adalah 960L pangkat 0,5 dikurangi 60L. Ini kayaknya perlu saya tambahin gini deh, biar nggak ketukar-tukar L-nya. Yang ini juga. Biar nggak dikira 1200 L yang jadi pangkatnya. Nah, ini juga. Nah,
Nah, nah. Ini juga nih. Nah. Oke. Ini juga. Oke. Sekarang untuk menentukan labor yang memaksimumkan profit, FOC-nya sama, DV per DL. Cuman sekarang V-nya adalah V2. DV2 per DL sama dengan 0. Kita masukkan DV2 per DL-nya adalah 960 kali 0,5 L pangkat minus 0,5 minus 60. Ketemulah L star-nya sama dengan 4. Sama dengan pengenaan pajak 30 dan upah dikurang disubsidi menjadi disubsidi sebesar $15. Jumlah labor yang memaksimumkan profit sama, yaitu 64 orang. Jumlah Q-nya juga sama otomatis. Q-starnya sama dengan 64, jumlah profitnya tetapi berbeda. Kenapa? Karena fungsi profitnya sekarang berubah. Fungsi profitnya menjadi 960 L pangkat 0,5 minus 60 L ini. Ketemulah fungsi profitnya setelah kebijakan ini adalah 3.840. Lebih kecil daripada yang pertama tadi 4.800. Oke. Ada pertanyaan atau tanggapan? Sekarang untuk kebijakan yang terakhir, now suppose that the firm is required to pay 20% tax on its profit. Jadi pajaknya terhadap profitnya sekarang, bukan lagi terhadap outputnya. Jadi perusahaan maunya, kalau tadi kan 30 per unit itu mungkin apa ya, PPN ya. Kalau ini 20% dari profit PPH berarti penghasilannya. Pokoknya perusahaan maunya pemerintah maunya pajaknya dari PPH-nya. Jadi T sama dengan 20% dikali V. Kita tentukan profit dengan kebijakan yang terakhir ini V3 sama dengan 80% dari V. Kenapa 80%? Karena 20%-nya untuk pajak. Kita cari lagi V3-nya. V3-nya sama dengan 0,8 atau 80% kali TR minus TC. Ketemulah fungsi profitnya sama dengan 960 L pangkat 0,5 minus 60 L. Sama dengan fungsi profit kebijakan kedua tadi. Sama ya, 960 L pangkat 0,5 minus 60 L. Yang ketiga ini juga sama, 960 L minus 60 L. Oleh karena itu, L, Q, dan profitnya pasti sama dengan kebijakan yang kedua tadi. Ada tanggapan atau pertanyaan? Belum, Mas. Oke, kita udah habis soalnya. Kita coba masuk ke chapter pembahasan selanjutnya. Ini sih gak ada pembahasan soal sih, jadi saya mungkin bahas tentang teori aja deh. Untuk yang chapter 16 tentang general equilibrium and economic efficiency. Oke. Jadi pembahasannya tentang general equilibrium analysis. Ini pembahasannya dengan grafik. Poin pembahasan dengan grafik. Efficiency in exchange juga pembahasan dengan grafik, dan equity and efficiency ini dengan intuitif atau teoritis. Teoritis secara konsepnya ya. Jadi kalau pembahasan yang pertama tentang general equilibrium analysis ini sebenarnya
secara simpelnya adalah asumsikan ada 2 jenis pasar, ada 2 pasar di sini. Misalnya barangnya ini saling substitutif lah, saling menggantikan. Maka kebijakan di satu pasar akan mempengaruhi kebijakan di pasar lain. Oke, misalnya di sini contohnya adalah ketika tiket bioskop dikenakan pajak dari SM ini, dikenakan pajak sehingga menyebabkan adanya shifting SM ke S-Star M ini. Kenapa? Karena ada pengenaan pajak itu. Nah, perubahan supply curve di pasar bioskop, given demand curve-nya tetap tidak berubah, akan mengubah keseimbangan di pasar movie atau pasar bioskop. Di sisi lain, karena konsumen demand-nya berubah di sini ya, dan barang ini saling mensubstitusikan, ada kemungkinan si konsumen pindah ke DVD. Kenapa? Karena bioskopnya sekarang pajaknya dipajaki, harganya lebih mahal, mending beberapa konsumen pindah ke pasar DVD. Sehingga terdapat perpindahan demand dari DEVI geser misalnya ke aksen V ini. Menambah quantity di pasar DVD. Oke. Penambahan demand di pasar DVD menyebabkan harganya naik lagi. Harganya naik, di sini orang juga lalu pindah lagi ke bioskop. Ada orang yang merasa, oh sekarang harga DVD jadi lebih mahal dibandingkan harga bioskop, meskipun bioskopnya sudah dikenakan pajak. Ya enggak? Ada yang pindah lagi ke bioskop meskipun bioskopnya udah dipajaki. Begitu prosesnya seterusnya. Misalnya di sini misalnya demand-nya naik, harganya naik lagi, ada lagi yang pindah ke pasar DVD. Begitu proses seterusnya hingga keduanya tidak berubah. Artinya di kedua pasar ini sudah tidak berubah lagi nih, tidak terjadi perubahan shifting demand maupun supply. Sebenarnya analisis general equilibrium itu sesimpel itu. Tetapi dalam kenyataannya ketika kita melakukan analisis secara empiris ya, general equilibrium itu sangat sulit, sangat sulit. Bahkan ada suatu mata kuliah tertentu namanya itu general equilibrium ya, CGE, computable general equilibrium. Mungkin ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar mungkin? Analisisnya tidak lewat stata tapi ada analisis lain. Bahkan di luar negeri ada mata kuliah tersendiri untuk CGE, computable general equilibrium. Jadi analisisnya adalah menganalisis seluruh pasar yang berkaitan, tidak hanya satu pasar. Kalau kita empirisnya misalnya kita meneliti tentang analisis labor market lah misalnya tadi ya. Kan yang kita pertimbangkan hanya data di labor market saja. Belum tentu kita mengkontrol seluruh pengaruh dari pasar-pasar lain. Misalnya pasar barang pasti berpengaruh terhadap pasar labor, atau pasar misalnya pasar keuangan juga mungkin berpengaruh kepada keputusan labor. Nah, tidak seperti itu. Nah, kalau di CGE, Computable General Equilibrium, itu seluruh jenis pasar dipertimbangkan. Sehingga analisisnya itu nanti menghasilkan equilibrium yang mempertimbangkan seluruh pasar-pasar yang terpengaruh tersebut. Jadi analisisnya beda, data yang digunakan pun berbeda. Data yang digunakan biasanya data input output atau data I/O. Di BPS ada, tetapi terakhir itu setahu saya data I/O itu 2013, nggak tahu. Seingat saya sih sekitar tahun itu 2013-an atau yang jelas datanya itu sangat sulit diperoleh. Tapi ya analisisnya seperti ini aja nih, secara teoritis seperti ini aja. Suatu pasar ketika berubah, ada kebijakan berubah di suatu pasar, ada kemungkinan mempengaruhi kebijakan atau keseimbangan di pasar lain seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke.
Karena ini kita bicaranya mikro, berarti kita bicara tentang teori teori apa konseptualnya ya, analisisnya hanya sebatas ini aja. Oke? Ada tanggapan? Silakan. Presensi. Oke, untuk analisis yang kedua itu tentang efisiensi in exchange. Efisiensi in exchange berarti asumsikan ada gampangnya nih ya, gampangnya misalnya dari gambar ini. Gampangnya sebenarnya exchange itu kan pertama ada keterbatasan jumlah barang di pasar, oke? Misalnya dalam hal ini ada keterbatasan jumlah pakaian, clothing, dan makanan atau F-food. Oke. Karena ada keterbatasan ini, maka seluruh konsumen di dalam pasar tersebut harus melakukan exchange. Bukan berarti exchange itu menukar ini ya, tetapi exchange itu maksudnya menyesuaikan tingkat konsumsi lah, agar masing-masing konsumen ini bisa better off atau menjadi lebih baik. Oke. Bagaimana kita tahu lebih baik? Dari kurva indifference curve-nya atau dari utility-nya. Jadi kurva ini sebenarnya ada di sini tuh sebenarnya menunjukkan indifference curve yang bertolak belakang atau yang dua arah gitu. Misalnya nih saya gambarkan ya. Misalnya bagi si James indifference curve-nya seperti ini. Si Karen misalnya saya coba warna biru. Seperti ini. Oke. Jadi bagi si James kepuasan atau utility dia ditunjukkan dengan kurva indifference curve ini yang merah ini. Di mana indifference curve ini menunjukkan bahwa terdapat trade off antara pilihan pilihan konsumsi yang dia pilih. Kalau misalnya bisa saja dia memilih jumlah food-nya sedikit, misalnya di sini F sedikit, clothing-nya satu, misalnya di sini. Atau bisa juga dia pindah ke titik ini misalnya. Di sini, food-nya di sini misalnya nih. Misalnya ini 2F, ini 3C deh. Antara titik A dan titik B memberikan kepuasan yang sama bagi si James. Jadi terkadang exchange tidak akan mengubah utility seseorang. Atau justru malah memberikan kebaikan untuk orang lain. Nah, bagaimana efisiensi diukur dalam kurva atau grafik ini? Ini namanya grafik ini ada namanya Edgeworth box. Yaitu dua indifference curve yang saling berhadapan-hadapan ya. Saya jelaskan dulu deh yang si Karen juga sama. Artinya bagi si Karen ketika 3F dengan misalnya satu clothing dengan 2F dan 2 clothing memberikan kepuasan yang sama bagi si Karen. Oke. Jadi indifference curve-nya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya hanya ada 2 orang di dalam pasar, misalnya, sedangkan jumlah clothing total di dalam pasar ada 6, jumlah food seluruhnya ada 10. Sehingga 2 konsumen ini harus membagi berapa yang pakaian yang dikonsumsi masing-masing, berapa makanan yang dikonsumsi masing-masing, dan berapa yang akan dikonsumsi oleh orang lain. Karena ini indifference curve berlaku juga properties dari indifference curve, di mana
ketika indifference curve ini makin ke kanan atas akan menunjukkan utility yang lebih tinggi. Oke. Sini misalnya. Nah, bagi si James, utility di sini nih, U3 misalnya, lebih tinggi daripada U1. Kenapa? Karena di sini menunjukkan tingkat jumlah yang dia konsumsi yang lebih banyak. Jumlah barang yang dia konsumsi lebih banyak daripada jumlah barang di U1. Oke. Nah, bagi si Karen sama saja kebalikannya. Bagi si Karen, utility ke sini nih makin ke kiri atas, kiri bawah berarti ya. Misalnya ini U4, U5, U6. Utility di 6 lebih tinggi daripada utility di 4. Karena menunjukkan jumlah konsumsi barang yang lebih tinggi. Oke, jadi ada dua indifference curve saling berhadapan, tetapi di sini ada limit barang yang dikonsumsi, yaitu sebanyak ini nih, 10F dan 6C. Sekarang karena ini analisisnya tentang exchange, bagi si konsumen harus menentukan berapa yang dia konsumsi dan berapa yang akan diberikan kepada orang lain. Yang menjadikan itu adalah efisien. Oke, ada tanggapan dulu sampai sini? Jadi konsumen sekarang konsumen apakah misalnya nih, apakah Karen rela misalnya atau si James misalnya nih. Kalau si Karen sampai misalnya sampai sini nih, sampai U7 misalnya ya. Apakah si James rela? Belum tentu ya. Bisa jadi budgetnya di sini bisa jadi bagi James itu tidak menguntungkan dia. Meskipun secara dari sisi Karen utility-nya jauh meningkat gitu. Tapi James belum tentu setuju dengan itu. Begitupun sebaliknya si Karen juga belum tentu setuju kalau si James sampai utility-nya misalnya sampai ke utility di sini misalnya utility 8 gitu ya. Oleh karena itu ada yang namanya Pareto efisien atau batasan efisiensi dalam ekonomi itu yang dimaksud efisien itu salah satunya itu yaitu Pareto efisien, di mana dianggap efisien jika perubahan atau pertukaran barang di sini menjadikan orang lain lebih baik, tetapi tidak merugikan orang lain gitu, pihak yang lain gitu. Itu namanya efisien. Oke. Menjadikan orang lain lebih baik, tetapi diri sendirinya nggak worse off, nggak lebih buruk, nggak jadi lebih buruk. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menentukan titik optimum konsumsi masing-masing pihak di dalam pasar ini. Jadi Pareto itu saya tuliskan ya, Pareto efisien. Kalau yang materi ini udah masuk belum Pak Aris sama Bu Alin? Sudah. Udah ya? Sudah. Berarti Pareto efisien udah sempat dibahas? Udah ya? Udah Pak. Udah, oke. Oke, berarti saya lebih gampang di sini. Jadi yang dimaksud Pareto efisien itu ketika misalnya nih, contohnya ini ya. Nih, kalau misalnya dari titik A ke titik misalnya ke titik C deh. Dari A ke titik C. Jangan A ke titik C deh. A ke titik mana ya? Harusnya di sini sih. Sorry, kalau dari titik A ke titik D kan sudah pasti Pareto ya. A ke titik D ini pasti Pareto. Kenapa? Karena bagi si Karen utility-nya nggak berubah. Karena masih dalam satu indifference curve yang sama. Tetapi bagi si James,
utility-nya nambah dari U1J ke U3J. Jadi A ke D itu Pareto efisien ya. Kalau A ke B sih karena dua-duanya jadi lebih baik, sebenarnya bukan Pareto, istilahnya bukan Pareto efisien, tapi ya tetap dua-duanya better off, tetapi bukan Pareto. Yang Pareto itu kalau salah satunya tidak termasuk Pareto bukan sih? Sorry, teman-teman, dari A ke B ini Pareto bukan? A ke B kan berarti James-nya naik, utility-nya. Karen juga naik utility-nya. B ke C nih, B ke C juga Pareto. Kalau titik B-nya kayaknya belum sih, Mas. B-nya belum ya, A ke B itu belum ya, karena di sini belum optimum nih, masih bisa geser lagi nih. Iya, salah satu antara merah atau biru masih bisa geser supaya dapat optimum. Oke. Tapi sepakat ya, kalau A ke D kan ini kan salah satu naik nih. Si James naik, karetnya tetap. B ke C juga sama, karennya naik, James tetap. Ini dua-duanya Pareto ya. Tapi ya prinsipnya seperti itu ya. Efisiensi Pareto efisiensi itu ketika salah satu pihak better off tanpa membuat orang lain worse off. Simpelnya seperti itu. Oke. Sekarang dari setiap kan sebenarnya kalau ditelusuri lagi ya, misalnya grafik-grafiknya, kan ada kemungkinan sebenarnya terjadinya itu di banyak titik ya, keseimbangannya bisa di D, bisa di C, bisa juga nanti misalnya di sini, misalnya saya bikin lagi nih. Misalnya samain deh warnanya. Nah, misalnya di titik ini nih. Misalnya ini di titik E gitu ya. Bisa jadi di situ kan. Atau bisa jadi di sini nih, misalnya di tengah-tengah sini bisa jadi ini ada F gitu. Nah, setiap titik-titik keseimbangan ini nih, D, F, C, E ini kalau dihubungkan ini menjadi yang namanya contract curve. Jadi kurva yang menunjukkan keseimbangan, titik-titik keseimbangan antara kedua pihak ini. Titik-titik efisiensi lah. Oke. Ada tanggapan lain? Silakan. Pak mau nanya, Silakan. kalau di sini berarti constraint-nya hanya kuantitas sama utilitas dari individu lain gitu ya Pak? Kalau untuk budget constraint itu berarti dianggapnya nggak ada di sini? Di sini sementara nggak ada. Tapi bisa juga dimasukkan dalam soal, bisa saja dimasukkan. Jadinya nanti ketika ada budget constraint si James dan si Karen, misalnya ya, misalnya si James budget constraint-nya di sini misalnya. Ya mau nggak mau dia kan optimumnya hanya di sini nih. Sementara misalnya si Karen, misalnya budget lainnya tuh dari sini sampai sini misalnya ya, misalnya sampai sini. Nah, maka optimumnya hanya sampai sini. Kenapa Karen tidak bisa sampai sini? Karena barangnya terbatas, oke? Di sini nggak bisa, jadi titik optimumnya di sini. Bisa saja di soal nanti ada budget constraint masing-masing ya. Ini budget constraint si James, budget line James, ini budget line Karen. Ingat bahwa James berangkatnya dari sini, kalau Karen berangkatnya dari sini ya. Karen bisa aja dia mencapai titik ini, bisa dia. Mampu gitu. Tetapi ketika James memaksimumkan di sini ya berarti optimumnya hanya sampai di sini berarti. Bagi si Karen ya. Karena dia tidak bisa memberi lebih banyak lagi. Jadi dalam hal ini efisien bagi si James
optimum bagi si James, tetapi tidak optimum bagi si Clarence. Tapi apakah ini efisien? Ya, efisien. Kenapa? Karena masing-masing sudah tidak bisa better off lagi. Better off, tapi orang lain tidak worse off. Nangkap gak maksudnya? Nggak ada penjelasan tentang budget line, tapi secara matematis atau secara matematis lama memungkinkan untuk memasukkan budget line di sini untuk masing-masing konsumen. Nah, misalnya di sini nih, kan bisa saja James misalnya budget line-nya misalnya sekarang gantian nih budget line James di sini misalnya. Bisa sampai sini. Sementara si Karen misalnya budget line-nya sampai atau kebalikannya deh. Bisa retry enggak? Kita coba misalnya James sekarang budget line-nya di sini. Si Karen budget line-nya di bawahnya ini yang sini. Nah, misalnya kita menjawab apakah titik G ini merupakan titik yang efisien? Ya, efisien. Kenapa? Karena budget line-nya sudah tidak mungkin berubah lagi di sini. Tidak mungkin better off tanpa menyebabkan orang lain worse off. Tetapi apakah ini optimum bagi ke semua pihak? Belum tentu, tergantung budget line-nya. Jadi ada tidaknya budget line itu menunjukkan optimum konsumsi optimum. Tetapi dalam hal Edgeworth Box, kita hanya menjelaskan tentang efisien atau tidak. Analisis ini hanya menjelaskan efisien atau tidak. Tetapi belum tentu optimum konsumsinya menurut kedua pihak. Karena tergantung kepada budget. Bagi si James, apakah gimana? Pak, boleh nanya lagi? Silakan. Ini misalnya kalau James itu budget line-nya di E, sementara Karen itu di G. Itu berarti dua-duanya optimum, tapi tidak efisien atau bagaimana? Efisien itu apa harus kuantitasnya sesuai dengan jumlah kuantitas yang tersedia gitu, Pak? Berarti pasarnya yang tidak, berarti keduanya optimum dan efisien. Pasarnya berarti tidak optimum, berarti tidak tidak, karena dia berarti kan oversupply. Efisien harus dari jumlah yang disap. Pasarnya pun sudah oversupply, jadi tidak mungkin memberikan alokasi yang efisien untuk kedua orang ini. Oke? Tidak mungkin mencapai alokasi yang efisien untuk kedua orang ini. Oke. Ini pembahasan saya sebenarnya sudah habis nih. Sekalian aja ini saya pengen diskusiin sama teman-teman Bappenas. Kalau Bu Alin ngajar di kelas tuh kayak gimana ya? Karena saya khawatirnya ini ya ini concern saya juga sih sama teman-teman di Mikro 40. Mungkin metode pengajaran dosen berbeda, sementara ujiannya sifatnya paralel, jadi soal-soal itu dari gabungan dari para dosen. Nah, khawatirnya ada materi yang belum dalam banget di dosen A, tetapi di dosen B diajarkan dalam banget, dan jadi soal agak kesulitan nih jadinya bagi mahasiswa yang dosennya kurang dalam gitu pembahasannya. Gimana?
Bu Alin ngajarnya kayaknya ini banget ya, materi banget ya. Iya, materinya banyak sih, Pak. Dan kalau kemarin-kemarin sih langsung ya diajar, tapi karena belakangan kesibukannya, jadi kita sering asinkronus gitu. Jadi hanya dikasih video Bu Alin ngajar, record dari beliau gitu sih Pak. Jadi ya tergantung kami, kadang masih sempat mengikuti gitu, kadang karena tugas-tugas lain ya jadi agak merasa ketinggalan karena diri sendiri sih. Tapi pembahasan soal sering nggak? Apa latihan soal sering nggak? Seingat saya Bu Alin tuh agak ini soal latihan soal gitu. Kalau yang kayak kemarin saya yang kayak Sticklebird gitu-gitu yang kayak apa ya, kolusif, korno sama kompetitif sih ada latihannya juga sih dari ibunya. Nah, itu bisa di-share ya nanti ya biar teman-teman 40 juga bisa ngikutin juga gitu. Contoh latihan soalnya aja. Yang ini ya, apa Bertrand sama Stackelberg itu ya. Iya, tapi sepertinya latihannya lebih seperti materi yang dipindik itu sih, Pak. Oh gitu, ngambilnya iya. dari pindik. Iya, nggak ada yang soal khusus. Soalnya kan mungkin karena dirasa dari apa? Kebanyakan dari situ. Asistensi ada, nanti jadi lebih banyak. Kalau dari soal Bu Alin hanya yang sesuai materi dipindik itu aja sih. Oh gitu, oke. Soalnya ini oligopolik kemungkinan sih keluar ya yang entah Korno atau entah mudah-mudahan sih Korno ya yang paling banyak karena di soal dipindik pun soal Stackelberg-nya tuh nggak adanya justru soal Korno di exercise-nya pindik. Ya mudah-mudahan sih soalnya dari situ ya nanti ya. Terus yang kompetitif labor yang labor market juga ini soalnya ya paling susah ya nomor 10 ini nih dari pindik, nggak ada yang sampai yang ini soal 4 inilah mungkin ini masih ukurannya masih lumayan rumit gitu. Sementara untuk soal yang general equilibrium ini nggak ada soalnya sama sekali nih yang apa ya, yang agak rumit gitu. Kalau Bu Alin yang general equilibrium gimana pembahasannya? Ada latihan soal nggak? Nggak ada. Yang Edgeworth box yang sama ini PPF. Kurva PPF dimasukkan nggak, Bu Alin? Dari teman-teman Bappenas. Productivity Frontier dibahas nggak di kelas? Halo, teman-teman Bappenas gimana? Halo? Gimana, ada yang bisa kasih tanggapan nggak tentang ini? Yang general equilibrium ini ada latihan soalnya nggak dari Bu Alin? Atau pembahasan yang nggak masuk di sini nih? Misalnya kurva PPF. Ada Pak, nggak pernah latihan soal. Nggak pernah latihan soal, berarti full materi ya untuk yang ini ya? Oke. Gimana ya? Jadi sih harapan saya kalau ada latihan soal bisa di-share ya teman-teman ya, jangan sungkan-sungkan nanti kita bahas bareng biar merata gitu teman-teman yang kelas lain juga merata. Sama kelas 40 juga kalau ada pembahasan dari Pak Aris misalnya bisa di-share ke saya, nanti saya aja yang jadi penengahnya nanti biar bisa bahas bareng-bareng. Oke, saya pikir materi kali ini sudah habis. Karena sudah habis, nanti kita alihkan ke materi selanjutnya aja ya, ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu jam 9. Oke, kelasnya gabungan juga. Pembahasannya tentang seingat saya uncertainty sama
Uncertainty sama tentang saya lupa. Market failure. Oh, market failure ya. Masih public goods sama externalities. Sorry. Uncertainty di hari Senin. Oke. Jadi hari Ini Sabtu harusnya, besok, Mas. Sabtu besok kita ketemu lagi ya. Kelas gabungan lagi ya. Mas, kayaknya kalau Prof Arif belum sampai externalities. Externalities belum, public goods sudah. Public goods udah ya Mbak Farah ya? Mas Fatkul? Itu udah sebenarnya, tapi dibahasnya tuh sekilas gitu, udah sampai asimetrik kemarin. Gitu, uncertainty udah. Nah, apa cuma sekilas tentang consumer behavior dibahas lagi gitu, tapi nggak gitu. nggak terlalu nangkep sih uncertainty-nya. Asuransi dibahas nggak? Asuransi belum dibahas. Oke, berarti uncertainty berarti belum ya. Padahal masuk Pak Aris berarti Senin depan ya? Iya, Senin depan. Berarti uncertainty kayaknya masuk Pak Aris Senin depan berarti. Jam berapa Pak Aris? Senin pagi. 9. Pagi, ya. Oke, berarti setelah itulah bisa lah berarti ya bahas uncertainty. Kalau Bu Alin gimana yang teman-teman Bappenas? Materi udah sampai mana? Externalities Externalities sudah uncertainty tapi belum ya? belum. Dibahasnya kapan? Masuk lagi Bu Alin kapan? Kalau nggak Jumat, Selasa. Kalau nggak Belum. Jumat, Selasa. Oke, mudah-mudahan sih Jumat bisa masuk ya uncertainty, jadi kita bisa nyicil. Dan teman-teman kalau ada yang mau dibahas selain materi di sini sih nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah. Misalnya mau ditekankan di monopsoni atau di oligopolinya, nanti kan pertemuan kita masih 6 pertemuan. Kita kan dapatnya 6 pertemuan ternyata. Saya juga baru tahu nih 6 pertemuan. Untuk kelas 40 tinggal 2 pertemuan lagi dan itu gabungan. Kelas Bappenas masih 3 pertemuan lagi, 2 gabungan, 1 materi terpisah. Mudah-mudahan bisa bareng terus nih materinya. Tapi kalau memang ada yang mau dibahas lebih dalam dari sisi pembahasan soal atau dari konsep juga silakan ya. Disampaikan aja. Yang masih bingung, ya benar loh, saya jangan sungkan-sungkan biar saya juga enak cari materinya. Teman-teman juga dapat materi yang diinginkan gitu. Oke? Atau kalau mau diskusi tentang topik penelitian juga silakan WhatsApp saya. Ada beberapa orang kok udah nanya-nanya ke saya tentang topik penelitian, silakan kalau teman-teman mau. Oke, saya pikir demikian untuk asistensi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi di hari Sabtu berarti ya, tentang public goods dan externalities. Mudah-mudahan pembahasannya banyak. Sekali lagi teman-teman jangan sungkan-sungkan sama saya kalau mau ada yang ditanyakan atau mau ada materi yang mau dibahas, silakan disampaikan. Kalau ada soal yang dibahas di kelas, di-share juga, jangan lupa kita ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih Mas. Ya, sama-sama.